Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Miss CG episode ke-185. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya di mana si Hao terlibat baku hantam sengit dengan koalisi oposisi mulai dari Heian Genji, Gumeng, dan juga Bambang. Yang lupa Bambang itu tuh raja kuno surgawi, kerajaan surgawi ya guys ya. Nah, setelah menunjukkan beberapa keopeannya, si Hao berhasil menghabisi Gumeng dan membuat Heian Genji mulai terpojokan. Sayangnya situasi perkelahian kembali berubah ketika putra suci kuno alias Gudai Genji muncul untuk pertama kalinya, membuat si Hao terancam harus menghadapi serangan keroyokan 3 orang aneh zaman kuno yang termasuk jajaran generasi terkuat sepanjang sejarah alam kuno abadi. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan pertarungan si Hao melawan koalisi oposisi yang bertambah anggotanya setelah Jundao bergabung dan membuat si Hao akhirnya ngamuk sampai akhirnya berhasil membuat sang putra kegelapan secara pindah alam. Namun pertarungan kemudian dihentikan ketika tiba-tiba saja taman obat suci yang kemungkinan menyimpan ramuan abadi muncul di depan semua orang. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Begitu mendapatkan anggota baru di geng tawurannya, Bambang menjadi lebih berani untuk menyerang si Hao dan memberikan kesempatan bagi Heian Genji untuk membentuk formasi awan spasial sebelum kemudian memindahkan si Hao ke dimensi lain. Ternyata di dimensi lain tersebut, Jundao sudah menunggu mereka sehingga adegan keroyokan pun dilanjutkan dengan formasi 4 lawan 1. Segera setelah dipindahkan ke dimensi lain, Heian Genji muncul dalam bentuk raksasa sebelum kemudian merapal teknik 3 pemakaman, yaitu pemakaman langit, pemakaman bumi, dan pemakaman manusia yang membuat ratusan bahkan mungkin ribuan peti mati mengelilingi si Hao dari segala penjuru mata angin. Tidak hanya Heian Genji yang muncul dalam bentuk raksasa, sekarang Bambang, Gudai Genji, dan juga Jundao ikut-ikutan mengelilingi si Hao dalam bentuk raksasa ketika berkata bahwa dirinya akan membalaskan dendam duo Genji alias sang putra dewa jatuh yang telah digeprek oleh si Hao lebih dulu. Sementara itu si Hao hanya tertawa-tawa melihat 3 anjing kepanasan ini terus berusaha untuk menggertaknya, namun sama sekali tidak berhasil karena si Hao berpikir bahwa hari ini justru dialah yang akan menonton live streaming pemakaman ketiga orang aneh kuno tersebut. Merasa cukup kesal dengan kata-kata sombong yang si Hao lontarkan, Jundao dan Bambang menjadi tidak sabar dan mulai menyerang Pondosa Ulung itu bersama-sama. Namun bukannya tertekan meskipun sempat terkena beberapa serangan, si Hao sama sekali tidak merasa khawatir. Malah dengan santainya menarik keluar si Batian dan meminta batu petir surgawi itu untuk mengecek poros formasi 3 pemakaman. Jundao tidak tahu batu aneh macam apa yang si Hao miliki, namun melihat batu aneh itu bisa melihat ke dalam poros formasi, Jundao pun meminta teman-temannya untuk waspada sebelum kemudian membentuk segel di tangannya yang membuat seluruh peti mati di dalam dimensi mulai bergerak serentak untuk menutup poros formasi. Astagfirullah. Melihat formasi tertutup, si Batian langsung mengerem tubuhnya mendadak sebelum kemudian putar balik mendekati si Hao dan melaporkan temuannya. Dari temuan si Batian, si Hao berpikir bahwa bisa saja dia menyerang tubuh utama koalisi oposisi ini dengan berpura-pura berusaha menghancurkan formasi. Setelah memiliki rencana yang cukup matang, si Hao pun mulai bergerak menyusuri jalan pemakaman, membuat Heian Genji dan Bambang mulai melepaskan 99 kekuatan supranatural untuk menghentikan si Hao menghancurkan formasi, tanpa menyadari bahwa pemuda itu memang sengaja memancing musuh-musuhnya. Nah, ketika berpikir si Hao tidak akan bisa melanjutkan upayanya menghancurkan formasi itulah tiba-tiba
Tiba-tiba saja bayangan paus purba kuno melintas di langit, di mana paus tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu teknik andalan Si Hao, yaitu Kunpeng. Si Hao mengatasi koalisi oposisi yang tidak kompeten untuk menyatukan beberapa teknik pusaka seperti ini dan berniat untuk menunjukkan seperti apa jadinya kalau beberapa teknik pusaka benar-benar digabungkan dengan sempurna. Ketika itulah pilar cahaya keemasan menembus cakrawala sebelum kemudian menunjukkan bayangan Kunpeng yang berenang mendaki pilar cahaya yang langsung menghancurkan 99 kekuatan supranatural Heian Genji. Putra kegelapan itu merasa kepalanya pening saat Si Hao menghancurkan tekniknya sebelum kemudian berteriak tidak sabar ketika meminta putra suci kuno yang ternyata bernama Wu Zhengjie untuk ikut bertarung. Akhirnya Wu Zhengjie pun campur tangan dan setelah sang putra suci kuno bergabung, 3 anggota koalisi oposisi pun beramai-ramai melancarkan serangan kepada Si Hao yang sayangnya dapat ditahan seluruhnya dengan kekuatan ajaib penyusutkan tanah. Tidak menunggu lama setelah menggagalkan serangan, Si Hao langsung melesat ke arah Jundao yang menyebabkan bestinya Duo Genji itu menjerit ketakutan ketika meminta oposisi lain untuk menyelamatkannya. Namun bahkan setelah Wu Zhengjie menginterupsi serangan Si Hao, pemuda batu kecil itu masih sempat mengayunkan pedangnya dan merobek satu sisi lengan Jundao dengan begitu kejam. Jundao menjerit penuh kesengsaraan ketika lengannya dipotong sebelah oleh Si Hao dan tanpa mempedulikannya, sang Raja Iblis itu sudah menunggu mangsa keduanya, yaitu Heian Genji yang juga tak kalah panik ketika ikut-ikutan meminta diselamatkan. Heian Genji melesat ke sana kemari menghindari serangan Si Hao, namun sayang upaya itu tidak membuahkan hasil karena bahkan setelah Bambang dan Wu Zhengjie bersama-sama menyerang Si Hao, pemuda batu kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda bergeming sama sekali. Si Hao meledakkan roda reinkarnasi di belakang punggungnya sebelum kemudian berkedip muncul di depan Heian Genji ketika melemparkan senjatanya dan membiarkan pedang Daluo menembus tubuh sang putra kegelapan tanpa ampun. Segera setelah Heian Genji ditebas oleh pedang Daluo, kehidupan dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan menyebabkan putra kegelapan itu menjadi onggokan mayat kuno sekali lagi sehingga formasi 3 pemakaman pun berhasil dibatalkan. Bambang dan Wu Zhengjie hanya bisa terpukau melihat 2 rekan mereka dibunuh dan dilukai dalam sekejap mata oleh Si Hao dan hampir saja melanjutkan pertarungan lagi sebelum tiba-tiba saja seluruh dimensi bergetar dan retakan muncul di atas langit sebelum menunjukkan semacam tanah mengambang yang memancarkan aura suci ke segala penjuru mata angin. Ketika melihat tanah suci ini, Si Hao langsung teringat kata-kata Neng Qingyi tentang informasi mengenai taman obat misterius yang menyimpan ramuan keabadian. Si Hao langsung berpikir jika tanah mengambang inilah yang gadis itu maksud sebelumnya, hingga membuatnya juga anggota koalisi oposisi langsung mupeng memikirkan betapa banyak obat ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Melihat godaan yang begitu besar, Bambang dan Wu Zhengjie juga tidak mau tinggal lebih lama dan membuat Jundao auto jiper karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan Si Hao sendirian. Berhubung musuh-musuhnya memilih untuk lari, Si Hao pun tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertarungan dan masuk ke dalam celah spasial untuk ikut memulai ekspedisi ke taman obat misterius obat tersebut. Ternyata tidak hanya Si Hao dan koalisi oposisi yang bergegas menuju taman obat misterius, melainkan hampir seluruh manusia yang ada di dalam alam kuno abadi berniat untuk melakukan hal yang sama. Namun begitu mereka sampai di area luar taman, ada semacam kekuatan misterius yang menghabisi manusia-manusia itu secara brutal. Bahkan begitu Si Hao sampai, pemuda batu kecil itu juga dikejutkan oleh formasi sihir kuno yang melindungi pintu masuk taman. Si Batian berkata dia bisa saja membatalkan formasi ini, namun untuk melakukannya, batu petir surgawi itu membutuhkan darah ponik sehingga Si Hao mau tidak mau harus memanggil Su Lin untuk keluar dan meminta tolong kepadanya.
Awalnya Phoenix perak itu jelas ketakutan melihat ada batu bertampang mesum yang berkata mau meminjam darahnya. Namun setelah Xiao menjelaskan situasi dengan lebih baik, Sulin pun bersedia mengeluarkan darahnya, membuat Xiao buru-buru menangkupkan tangan untuk berterima kasih. Segera setelah mendapatkan darah Phoenix, si Batian pun langsung menelannya dan benar-benar berhasil membatalkan formasi sihir kuno sehingga Xiao bisa memasuki taman obat misterius. Karena sebelumnya Sulin merasakan darahnya beresonansi dengan taman obat misterius, dibanding mengikuti Xiao berpetualang, Phoenix perak itu memilih untuk berkultivasi dan berharap bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang telah memanggilnya di tempat ini. Sebuah bayangan perak raksasa melesat memasuki tubuh Sulin, membuat Xiao diam-diam merasa lega karena sepertinya hewan pungutnya satu ini benar-benar mendapat pencerahan. Tidak hanya Sulin yang terpikat dengan daya tarik taman obat kuno abadi, Kaisar Kupu-Kupu Emas alias Huang Di yang sudah tidur puluhan episode tiba-tiba bangun dan mengeluarkan suara lapar sebagai kata-kata pertamanya. Xiao hanya menggelengkan kepalanya pelan melihat Huang Di bangun pas mau makan doang, sebelum meminta kupu-kupu emas itu untuk mencari sendiri makannya dengan mandiri. Sementara hewan-hewan pungutnya yang satu sibuk nyari makan dan yang lain nyari pencerahan, Xiao pun memutuskan untuk memulai perjalanannya sendiri ketika melihat semacam burung emas yang berkata bahwa tuannya ingin menemui Xiao. Tanpa mempedulikan pertanyaan Xiao tentang identitas tuannya, burung emas itu langsung berjalan memasuki kedalaman taman obat dan membuat Xiao akhirnya mengambil resiko untuk mengikutinya. Toh dia memang sengaja ingin menjelajah tempat luar biasa ini. Baru setelah menyusuri hutan lumayan lama, Xiao dibawa ke depan sebuah batu kebiruan yang kemudian menumbuhkan pohon mapel peri ketika suara yang tua dan kuno terdengar menggema di seluruh hutan. Astagfirullahaladzim. Baru setelah itu muncullah sesosok perempuan kecil persis seperti Suan Tianteng alias sulur kehampaan surgawi yang sebelumnya dia temui, sedang menaiki seekor kura-kura putih yang menjadi sumber suara kuno yang Xiao dengar. Ketika pertama kali keluar, kura-kura putih itu mulai meracau tentang perubahan era dan zaman yang akan segera berganti, sehingga membuat Xiao buru-buru berkata bahwa dia masih belum memiliki kekuatan untuk mengatasi hal itu. Kura-kura putih yang sementara kita sebut aja Donatello ya, berkata bahwa kata-kata itu hanyalah disclaimer belaka dan tujuannya menemui Xiao adalah meminta bantuan pemuda itu untuk membatalkan belenggu larangan yang selama ini menahannya di taman obat dengan pedang ilahi Dalau yang menjadi satu-satunya jalan agar Donatello bisa menyelamatkan diri dari tempat ini. Donatello sudah terjebak cukup lama di tempat ini dan ketika melihat Xiao muncul serta akhir zaman yang akan segera terjadi, kura-kura kuno itu berpikir bahwa mungkin dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain setelah ini. Karena itulah Donatello memohon agar Xiao mau membantunya dan kalau pemuda itu bersedia, Donatello berjanji akan memberikan harta pusaka langka yang pasti akan membuat pemuda itu puas. Namun bukannya Xiao yang menjawab, si Batianlah yang lebih dulu menanggapi dengan antusias ketika meminta kura-kura kuno itu menunjukkan lebih dulu kalau dia memang memiliki harta langka. Tanpa banyak bertanya dan curiga tentang identitas si Batian yang ngintilin Xiao mulu, Donatello tanpa banyak babi bu langsung meludahkan sebuah batu surgawi dari perutnya dan membuat si Batian auto gembira bisa mukbang batu enak lagi setelah sekian lama. Melihat Donatello memberikan harta langka kepada si Batian begitu saja, Xiao langsung menaikkan alis dan bertanya, kenapa batu rakus ini yang diberikan sesuatu padahal Donatello meminta bantuan kepada dirinya. Pertanyaan julid Xiao sempat membuat Donatello kebingungan sebelum kemudian kura-kura kuno itu mengeluarkan 2 tetes cairan panjang untuk mengkompensasi pertama Xiao.
Melihat tiba-tiba saja muncul 2 tetes cairan panjang umur di depannya, jelas membuat Xiao bengong dan takjub di saat yang bersamaan. Akhirnya yakin jika kura-kura yang sudah berumur ini memang menyimpan banyak harta langka di dalam tubuhnya. Namun Xiao segera mengendalikan diri dan berpura-pura tidak enak menerima cairan panjang umur ini untuk membuat Donatello merasa semakin berhutang budi. Dan benar saja setelah Xiao sok-sokan tidak mau menerima hadiah darinya, kura-kura kuno itu langsung berbalik dan memasang wajah dan cantik ketika mengumpulkan panggilan alam sebelum kemudian buang hajat di depan Xiao tanpa banyak basa-basi. Meskipun caranya agak barbar dan menjijikan, tidak dipungkiri bahwa entah telur entah kotoran kura-kura kuno itu pasti menyimpan banyak manfaat sehingga Xiao pun segera menyimpannya ke dalam sebuah botol Gio. Baru setelah memastikan Xiao menerima hadiahnya, Donatello pun meniupkan asap ilusi dari mulutnya dan menunjukkan sebuah danau tempat di mana rantai emas abadi yang membelenggunya selama ini berada. Berhubung rantai itu terbuat dari emas abadi, Xiao pasti mendapatkan manfaat besar darinya dan Donatello tidak keberatan memberikan rantai itu kepada Xiao selama pemuda batu kecil itu bisa memotongnya. Setelah memahami instruksi, Xiao pun segera menarik keluar pedang dalaunya dan mengangkat pedang kuno itu tinggi-tinggi hingga menyebabkan energi abadi di sekitar danau langsung berfluktuasi intens sebelum kemudian disusul dengan rantai emas abadi yang juga ikut-ikut bergerak ke arah pedang. Ternyata embrio pedang kuno itu mampu menelan energi abadi dalam rantai sehingga tanpa menunggu lama setelah Xiao mengeluarkannya, persis seperti apa yang dikatakan Donatello, rantai larangan abadi yang membelenggunya selama ini mulai mengalami retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping yang membuat kura-kura kuno itu melonjak senang karena telah begitu lama mendambakan kebebasan. Edian, mantap emang Xiao tuh OP-nya nggak ngotak ya. Udah itu lawannya ada 4 biji orang kuno semua, tapi masih tetap aja pada digeprek. Nah, sekarang Xiao udah masuk ke taman obat abadi kuno nih. Apakah kira-kira Xiao bisa mendapatkan obat-obatan suci dan harta ilahi yang menarik selama berada di tempat ini? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.